Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-58 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan cerita saya ini. Karena yang akan saya sampaikan masih berkaitan dengan pengalaman saya, sesuai dengan tugas yang saya dapatkan, amanah yang saya dapatkan dalam hidup saya ini. Kebetulan saya mendapatkan amanah untuk menjadi Direktur Jenderal Perkebunan pada tahun 98. Kesan apa yang saya dapatkan dari situasi krisis ekonomi pada saat itu yang berkaitan dengan krisis ekonomi Asia, dan juga apa yang bisa kita saksikan dalam bentuk krisis sosial budaya di daerah, di seluruh Indonesia. Dan di tempat-tempat yang ada konsentrasi-konsentrasi perkebunan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa krisis multidimensi pada saat itu, tahun 98, memberikan pembelajaran kepada kita. Apa-apa yang selama itu tidak pernah kita pikirkan karena kita ada di bawah garis yang disebut stabil. Ya. Keadaan stabil, tetapi krisis ekonomi waktu itu memberikan pembelajaran kepada kita semua dari satu sektor saja, yaitu perkebunan besar. Kami mencatat lebih dari 400 titik konflik antara perkebunan besar dengan masyarakat di sekitarnya terjadi di Sumatera dan juga di Jawa. Satu kebun kakao Edel di Jawa Timur mungkin sampai sekarang nggak ada gantinya lagi. Beberapa kasus sampai menelan korban jiwa karena terjadi clash antara dunia usaha perkebunan dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Itu memberikan pembelajaran yang luar biasa penting. Kasus di Jawa, bagaimana konflik antara masyarakat di sekitar hutan dengan perum perhutani, itu pun perlu kita jadikan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, untuk mencari insight, bagaimana mencari solusi dari konflik supaya tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang, tidak ada cara lain. Kalau kita ambil dari negara-negara maju, katakanlah Amerika Serikat. Mengapa di Amerika Serikat tidak terjadi perang besar antara utara dan selatan? Hanya terjadi pada tahun 1862 ketika Abraham Lincoln mencoba menyelesaikan masalah perbudakan. Jawabannya cuma satu. Karena terjadi konvergen antara utara dan selatan. Artinya negara-negara bagian di selatan tingkat kesejahteraannya meningkat terus. Dan yang utara kurang lebihnya membaik, ya, tetapi ya kesenjangan antara utara dan selatan mengecil. Bahkan beberapa tempat seperti Silicon Valley menjadi lebih sejahtera, katakanlah. Artinya apa? Konflik sosial sebagaimana yang digambarkan oleh perkebunan besar yang jumlahnya juga sangat banyak, sampai 400 sampai 500 titik konflik, akan berulang lagi. Pada saat batas stabil tertembus dan di situ terjadi suatu kesenjangan yang besar karena tidak ada perbaikan dalam suatu
tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi itulah melahirkan suatu pemikiran. Kita mencoba dengan batas-batas kekuasaan yang ada kepada kita, pada Direktorat Jenderal Perkebunan, pada Kementerian Menhutbun waktu itu, Bapak Dr. Insinyur Muslimin Nasution selaku Menhutbun, untuk melihat persoalan ini sebaik-baiknya dan apa yang bisa kita kerjakan supaya kesenjangan itu tidak divergen, tidak melebar, tetapi dia menyempit sesuai sejalan dengan perkembangan waktu. Nah, inilah suatu pelajaran penting yang kami dapat dan nanti akan saya uraikan pada sesi ke-59, yaitu kita mencoba mengangkat koperasi dengan menjadi mitra perusahaan besar dalam SK Menhutbun 107/1999. Demikian uraian pada sesi ke-58 ini. Kita berjumpa kembali pada sesi ke-59.